Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Mardika Putra dengan NIM 250103080. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Sunario STMT selaku dosen pembimbing mata kuliah material teknik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah material teknik. Presentasi ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas akademik sekaligus untuk memperdalam pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kajian dan analisis yang telah saya lakukan. Besar harapan saya presentasi ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapatkan masukan dan arahan yang membangun dari Bapak dosen pembimbing. Diagram fasa karbon adalah grafik yang memetakan hubungan antara suhu dan kadar karbon untuk menunjukkan berbagai fasa yang ada pada paduan besi karbon, serta transformasi yang terjadi saat pemanasan atau pendinginan lambat seperti ferrit, austenit, semenit, dan perlit. Diagram fasa besi karbon, garis sumbu X. Sumbu horizontal yang menyatakan kadar karbon, biasanya dari 0% hingga 6,67% atau Fe3C atau cemented. Yang kedua yaitu garis sumbu Y atau sumbu temperatur. Sumbu vertikal yang menyatakan temperatur digunakan untuk menunjukkan suhu terjadinya transformasi fasa pada besi karbon. Yang ketiga garis Fe3C menunjukkan senyawa intermetalik besi karbida atau cemented dengan kandungan karbon 6,67% C. Cemented bersifat keras dan getas, berpengaruh besar pada kekerasan baja dan besi tuang. Yang keempat garis solfus, garis yang menunjukkan batas kelarutan maksimum karbon dalam larutan padat atau ferrit atau austenit. Jika kadar karbon melewati garis ini akan terbentuk fase kedua, misalnya cemented. Yang kelima yaitu garis A1 atau garis euktektoid. Terletak pada suhu sekitar 723 derajat Celcius, menunjukkan reaksi euktektoid austenit menjadi ferrit plus cemented pada baja dengan 0,8% terbentuk struktur perlit. Yang keenam yaitu garis A2 menunjukkan temperatur Curie yaitu 768 derajat Celcius. Pada suhu ini ferrit berubah dari ferromagnetik menjadi paramagnetik tanpa perubahan struktur kristal. Yang ketujuh garis A3, batas antara fase ferrit plus austenit dengan austenit murni untuk baja hipoektetoid kurang dari 0,8% Celcius, menunjukkan awal atau akhir transformasi ferrit austenit saat pemanasan atau pendinginan. Yang ke-8 garis A4, batas antara austenit dan ferrit delta pada suhu tinggi di atas 1394 derajat Celcius, menunjukkan transformasi austenit ke ferrit pada besi berkadar karbon rendah. Yang ke-9 garis solidus, garis yang menunjukkan batas suhu terendah di mana logam mulai mencair. Di bawah garis ini material sepenuhnya padat. Yang ke-10 garis ACM, batas kelarutan maksimum karbon dalam austenit pada baja hiperektetoid besar dari 0,8% Celcius. Di atas garis ini kelebihan karbon akan membentuk cemenit sekunder. Yang terakhir yaitu garis liquidus, garis yang menunjukkan batas suhu di mana logam sepenuhnya cair. Di atas garis ini material berada dalam fase cair seluruhnya. Garis pada diagram fasa besi karbon. Yang pertama yaitu garis liquidus. Garis ini adalah batas paling atas pada diagram fasa. Garis yang memisahkan fasa cair penuh atau liquid dengan fase campuran cair plus padat. Fungsinya yaitu menandai awal proses pembekuan saat pendinginan atau suhu di mana logam telah mencair sepenuhnya saat pemanasan. Di atas garis ini logam berada dalam bentuk cair 100%. Yang kedua yaitu garis solidus. Garis yang berada di bawah garis liquidus yaitu garis yang memisahkan fasa campuran dengan fasa padat penuh. Fungsinya yaitu menandai akhir proses pembekuan. Di bawah garis ini logam sudah membeku seluruhnya menjadi struktur padat seperti austenit, cementit, dan atau ledeburit. Yang ketiga garis ACM menunjukkan batas maksimum kelarutan karbon di dalamnya. Garis ACM menunjukkan batas maksimum kelarutan karbon di dalam austenit. Yang keempat garis solfus. Garis solfus menunjukkan batas kelarutan karbon dalam suatu fasa padat pada suhu tertentu. Ada dua garis solfus yang sangat penting. Yang pertama yaitu garis A1 atau garis euktektoid. Garis ini terletak pada suhu konstan sekitar 727 derajat. Maknanya ialah ini adalah batas bawah daerah austenit. Yang kedua garis A2 titik Curie. Garis ini terletak pada suhu konstan sekitar 768 derajat Celcius.
Berbeda dengan garis lainnya, A2 bukan menandai perubahan fase kristal, melainkan perubahan sifat magnetik. Transformasinya di bawah suhu ini besi bersifat ferromagnetik atau bisa ditarik magnet. Di atas suhu ini besi menjadi paramagnetik, kehilangan sifat magnetiknya. Struktur kristalnya tetap ferrit atau alpha. Yang ketiga, garis A3, garis transformasi alpha ke gamma. Garis ini berbentuk kurva landai yang menghubungkan suhu 912 derajat Celcius pada 0% Celcius hingga bertemu garis A1 di titik ektetoid yaitu 0,76% Celcius. Yaitu garis ini menandai dimulainya perubahan struktur dari ferrit atau alpha menjadi austenit atau gamma saat pemanasan atau sebaliknya saat pendinginan. Karakteristiknya yaitu suhu A3 sangat bergantung pada kadar karbon. Semakin tinggi kadar karbon, semakin rendah suhu yang dibutuhkan untuk mengubah besi menjadi austenit penuh. Garis A4, garis transformasi atau gamma ke delta. Garis ini terletak pada suhu tinggi mulai dari 1394 derajat Celcius, menandai batas atas stabilitas fase austenit. Di atas suhu ini austenit atau gamma berubah kembali menjadi ferrit delta atau delta sebelum akhirnya mencair pada suhu yang lebih tinggi lagi. Ada sumbu Y tegak lurus menandakan suhu dari diagram fase tersebut dengan satuan derajat Celcius. Ada sumbu X sebagai kadar persenan karbon dari diagram fase tersebut. Daerah cemented atau Fe3C terletak di garis vertikal paling kanan pada kadar karbon 6,67%. Strukturnya senyawa intermetalik atau karbit besi. Sifatnya yaitu sangat keras dan sangat getas atau rapuh. Cemented adalah penguat utama dalam baja, tetapi jika terlalu banyak akan membuat logam mudah patah. Kolom pada diagram fase besi karbon yang pertama yaitu kolom liquid atau cairan adalah daerah di bagian paling atas diagram di mana material berada dalam fase cair sepenuhnya. Yang kedua, daerah austenit atau gamma terletak di bagian tengah atas diagram antara suhu 727 derajat Celcius. Austenit juga dikenal sebagai besi gamma atau adalah salah satu fase padat yang paling penting dalam metalurgi, terutama dalam proses perlakuan panas baja. Yang pertama, daerah ferrit atau alpha terletak di pojok kiri bawah. Kadar karbon sangat rendah, maksimal 0,022%. Struktur body center kubik. Sifat sangat lunak, ulet, dan bersifat magnetik di bawah suhu 768 derajat Celcius. Kandungan karbonnya sangat sedikit karena celah antar atom BCC sempit. Struktur fase center kubik atau FCC. Sifatnya lunak dan mudah dibentuk pada suhu tinggi. Itulah sebabnya baja ditempa saat panas. Austenit bersifat non-magnetik. Kandungan karbon bisa melarutkan karbon hingga 2,14%. Yang kedua, delta ferrit atau ferrit delta adalah fase padat yang terbentuk pada temperatur yang sangat tinggi, tepat sebelum logam bisa mencair sepenuhnya. Fase ini sering dianggap sebagai saudara kembar dari ferrit alpha, namun berada di rentang suhu Y.